Saya mungkin mau membahas yang lebih ringan, nggak seperti para pembicara di forum Khotaman di Tiken Center ya. Kita sambil ngobrol saja. Alhamdulillah mau cerita tasawuf underground sekarang gara-gara didoain sama Ikhwan TKN 3 bulan yang lalu di forum ini. Alhamdulillah sudah punya pesantren secara definitif. Kita sewa ruko kemarin 3 bulan 4 bulan yang lalu di sini saya mau sewa ruko. Alhamdulillah terpenuhi. Sewa ruko 3 lantai. Lantai pertama buat laundry keluar untuk angkringan, buat sop buah. Lantai 2 buat taklimnya. Lantai 3-nya buat asrama anak-anak. Ini berkat doa. Alhamdulillah. Ini sebetulnya bukan tanpa alasan saya harus punya pondok secara definitif, karena ini bagian dari strategi pendidikan yang sedang kita buat. Pengajian di kolong jembatan Tebet mulai 2012 itu bukan untuk meramaikan anak-anak supaya masuk ke kolong, justru semakin sedikit maka itu berhasil. Lagi pula masuknya ke kolong adalah dengan membawa konsep inabah. Tidak mungkin inabah, hidroterapi, zikir bisa dilakukan secara efektif di kolong jembatan Tebet. Maka dalam istilah orang Indramayu, di kolong jembatan itu disebut sebagai street base. Jadi base camp pertama untuk melakukan rekrutmen, ditarik dulu. Karena itu juga proses. Gak bisa mendekati anak pang dengan berjamaah begitu. Harus pribadi-pribadi. 3 tahun sebelum itu saya sudah melakukan. Jadi, dihimpun itu karena sudah terkumpul. Kita bikin apa yang disebut dengan street base. Lalu kita butuh central base. Kita bikin di Ciputat. Anak-anak yang sudah mulai tertarik untuk hijrah, untuk bertobat, untuk melakukan pembenahan diri, ditarik harus keluar dari sarangnya. Yang biasa dia mabuk, nyungsep, tormadol, lem, sintek. Kalau mereka balik lagi ke sarangnya, mabuk maning kan? Mabuk maning. Jadi bukan tanpa konsep saya ke kolong jembatan itu. Setelah COVID, ternyata ini sekolah Al-Azhar, sekolah-sekolah yang tinggi bonafide, semua yang bayar SPP-nya puluhan juta tutup. Kolong jembatan gak ada yang satu pun bayar SPP, masa buka? Kan menyalahi protokol COVID. Dikumpulkan, maka ditarikin ke sana. Waktu itu belum punya ruko, jadi dikumpulkan, belajar zikir, belajar alif bata, ya semua yang ikut saya. Yang tadinya alif bata, baru alif bata, setelah di kantor, di pondok, udah bisa baca Al-Quran, udah baca. Kita pakai betul awam aja, menggegerkan dunia persilakan. Gimana ngajarin di kolong? Susah. Malamnya ngapain? Ngaji Jumat Sabtu sama saya, malamnya bisa mabuk lagi. Kalau dia ada di street base, maka kita butuh central base. Nah, ternyata doa yang dari sini berhasil itu. Ustaz Agung kemarin memimpin itu langsung 2 minggu setelah itu Haji Ferry datang. Wah, Haji Ferry sampai datang. Terus ada menyaksikan sendiri. Bener katanya Ustaz, 3 lantai gitu. Lantai. Cuman ini untuk narikin mereka yang tertarik untuk belajar tasawuf, berbenah, menemukan kata jalan pulang, memang banyak. Sekarang 15-20 orang. Sekarang dinas sosial minta juga pertukaran pelajar ya. Dinas sosial DKI Jakarta itu punya beberapa titik panti asuhan yang dia tarikin dari Satpol PP masukin. Ada di Kedoya, ada di Tebet, ada di mana? Cipayu. Yang paling berat, yang lebih dari 3 bulan ditaruh di Serpong. 6 bulan dipekerjakan gitu. Campur pertama misalnya dimasukin di kerangkeng dulu, habis itu step-stepannya di itu 6 bulan baru bisa keluar.
Saya itu diminta untuk narik satu persatu tuh. Kan bantuan juga, ini pesantren juga sebetulnya kan. Entah setelah pulang dari sana mereka belajar di pondok tasawuf nurun, atau tim tasawuf nurun masuk ke sana mereka membantu kerja pemerintah. Nah, jadi seperti itu curhatannya. Soalnya saya nggak enak juga kalau saya dibilang itu saudara itu udah terkenal katanya nggak mau kolong lagi. Itu terkenal. Bukan itu, ini mah bagian dari strategi. Faktanya semua yang pernah ikut ngaji dengan saya dan tidak meneruskan pelajaran tentang zikirnya dan ikuti proses inabahnya, akhirnya nyungsep lagi. Faktanya begitu. Malah menjadikan baju casing PAM-nya sebagai komoditas ekspor non migas. PAM hijrah itu minta sumbangan, bertentangan dengan konsep inabah. Apa yang didapatkan dari rohani mereka? Baru berhijrah, baru berdakwah. Nah, saya menghindari kata hijrah. Saya menggunakan kata pengenalan peta jalan pulang yang tadi dibahas di podcast. Bocorannya saya buka podcast Tiga News. Jadi pengenalan peta jalan pulang itu konsep sirul asror, itu konsep inabah. Ini yang orang nggak ngerti. Yang ngertinya dibikin seminar jurusan ilmu tasawuf dan psikoterapi di Leiden University. Beberapa jurnal internasional bahasa Inggris dan bahasa Belanda menyebut peta jalan pulang University. Karena apa? Keren bro, secara metodologi. Ini sebetulnya konsep abah yang saya bawa ke kolong, yang saya bawa ke jalanan. Sampai per hari ini 27 skripsi dan tesis membahas tentang peta jalan pulang. Jadi konsep abah Kiai Surya agar menjadi ruh bagi pembinaan jalanan. Nah, curhat saya itu satu. Kedua, sesuai pembahasan tadi, ternyata mereka yang berminat untuk masuk ke pondok tasawuf itu bukan hanya anak jalanan, orang-orang yang terlantar, termasuk ODGJ, termasuk yang narkoba. Tapi yang berat-berat itu kan susah ya, karena saya kan bukan ini dukun kayak usah di Inabah 1, Inabah 2, Inabah 3, kan bukan itu. Sehingga kadang kita lempar ke Surabaya, kita pilih mana yang bisa masuk ke pondok. Nah, data catatan saya lebih dari 60 mereka mau mendaftar. Karenanya sekarang ada doa agar pembebasan lahan di Rumpin Bogor untuk pondok tasawuf underground dan pusat inabah bagi anak pang dan jalanan semoga terwujud. Amin. Alhamdulillah dukung sama Habib Hussein ada, bahkan mestinya hari ini tadi saya minta 30 detik kepada Deddy Corbuzier untuk bikin jadi fundraiser. Jadi akan berikan testimoni 30 detik untuk pondok inabah yang di Gunung Nyungcu, Rumpin Bogor. Karena bagi saya ini masjid yang bikin program menarik jamaahnya dengan memanah. Kita nanti bikin program tersebut, semua masjid harus punya kolam renang buat hidroterapi, inabah, cemplung ini itu bagus. Karena sunnah itu sama sibah dalam hadis itu sibah rumah sama apa? Berkuda. Tapi orang karena budgetnya banyak masjid, kas masjid banyak, dia cari sunnah yang lebih gampang. Nanti memanah, ngapain nanti menganari? Ini lagi memanah, sunnah katanya. Dan lari juga sunnah, Rasulullah pernah lari. Kenapa nggak bilang lari juga sunnah? Nah, ini kan fatal, ya. Jadi itu kan membahasakan hadis, memahami hadis terlalu memanah.
14 abad yang silam masyarakat di dunia ini masih berburu, nggak bisa mana ente mati. Masih banyak orang berburu, apalagi di tanah Jawa ini. Maka menjadi sunnah berusaha keras mencari makan buat anak istri agar dapat buruan, hewan buruan. Itu sunnah itu. Sekarang menyunahkan diri, masjid budget banyak, anak yatim gak dirangkul, malah latihan mana, lahan banyak. Fatal kan? Makanya sama itu dulu. Karena lebih keren sebuah masjid punya kolam renang. Saya pikir Abah Anom, saya setuju banget dengan konsep saya itu. Masjid kalau bisa masjid besar punya kolam renang. Wah, ini Abah. Jadi nanti doakan di Gunung Nyungcung ini saya akan bikin masjid pertama di dunia yang ada kolam renangnya. Jadi apa konsep Abah kan dianggap hal yang sepele. Yang sepele memandikan malam-malam apa. Nah, kalau cara mandikannya di Suryalaya orang datang. Suryalaya itu kan menunggu bola ya. Orang yang datang yang masih sengaja sudah totalitas mau berhijrah. Ketika dicemplungin di kolam, dikucurin air ya sudah enak. Tapi anak jalanan yang 3, 5 hari, 6 hari nggak mandi, air buta harus pakai konsep kolam renang. Iya, jadi 3 tahun lebih saya bikin pembinaan, hampir semua kolam renang, Pak. Sewa guest house. Kalau nggak percaya tanya Pak Heri. Pak Heri. Ada Pak Heri. Sewa guest house di Tebet itu lebih dari 5 kali. Dulu sampai kita bayar sewanya itu. Sekarang Tasawuf Underground mau renang di mana di puncak tinggal ngomong. Beberapa villa itu udah racun. Kita mau renang, siap. Karena apa? Ikhwan TKR saja. Ada yang di Sukabumi, ada yang di Cijeruk, ada di Megamendung, ada di di Cisarua. Renang itu bukan untuk kita kita hanya sekedar olahraga, tapi ini konsep kinabah. Nah, anak jalanan yang saya rekrut dari mulai kolong jembatan Tebet, Gondang Dia, Tanah Abang, Cipinang, Pondok Keranji, Ciputat, itu semua saya arahkan kepada zikir TKN semuanya. Bahkan dalam catatan tadi saya diskusi dengan Ustaz, saya bilang udah berapa kira Ustaz? Kalau dihitung yang sudah ikutan, saya bilang Tasawuf Underground itu agen tiket. Agen tiket orang untuk masuk ke Toriko, bukan hanya ke Suryalaya. Tapi kalau yang catatan saya adalah yang masuk Toriko Korea Wanaksabannya Suryalaya melalui akun Facebook saya, kan mereka diskusi biasanya pakai itu. Ada 420-an. 420. Tadi pinter tadi pertanyaan host di TKN News itu kira-kira berapa? Siapa inspirasi? Sejak zaman KJJ masih hidup, saya sering bawa orang pakai bis, pakai mobil. Hanya gara-gara kesengsem lewat postingan hikmah dari Facebook dan Instagram. Lalu akhirnya berbaiat talqin, kalau nggak ke Tasik, ke Azenia di Sukabumi, atau saya copy paste alamat TKN Center dari Google Map, jeder ke sini. Sering Pak, puluhan itu orang datang sini karena saya kasihkan alamnya. Karena banyak banget orang pengen belajar Toriko, pintu masuknya dari medsos. Nah, kalau misalnya medsos kita diisi dengan sesuatu yang tidak ilmiah, pelajaran tasawufnya ke klinik, bahaya. Nah, sementara TKN itu kan Torikoh yang paling besar bahkan di Indonesia. Kalau dibelantika pertorikohan di media sosial tidak menyiapkan berbagai macam sumber rujukan ilmiah dari berbagai kitab tasawuf, bisa kalah
saing sama orang yang anti toriko, maka per hari ini dalam data saya lebih dari 15.000 postingan sejak 2012 yang isinya bersumber dari Turos. Saya terjemahkan yang dari Sirul Asror, yang dari Fathur Bani, dari Tulgoy, dari Al-Hikam, Sayyidina Tailah, dikemas sedikit, diposting. Bahkan tanpa disadari, 1 tahun ketika orang baca Facebook atau Instagram tersebut underground, 1 tahun sebenarnya dia sedang baca kitab Al-Hikam Syarh Asy-Syarqawi. Ya, emang setiap hari posting. Coba Pak, mengapa masih dijauhi sama anak-anak Pak jalanan? Karena nggak buka 24 jam. Mau deket karena dia bertato, dicurigai nyuri sendal. Hingga akhirnya apa? Nyari minum pom bensin. Yang musolanya buka 24 jam, yang toiletnya bisa kapanpun bisa. Kalau bayar pun bayar boleh, ya. Tapi ini masjid kasnya besar. Tiap saat kita sumbangan dari jalanan, anak jalanan masuk dicurigai. Ini kan salah. Nah, begitu ada kas lebih, ada lahan lebih, bikin mana? Ini kan mana? Nah, ini maksud saya. Perlu keseimbangan. Orang-orang yang di masjid perlu belajar perlu belajar jalanan. Karena berat tantangannya. Kalau masjid tidak membuka diri pada hal yang semacam itu, bisa keambil alih oleh gereja. Ini di lapangan nih Pak. Saya karena sering menemukan hal itu. Jadi perlu backupan masjid yang mengirimkan orang-orang untuk merangkul. Kalau setiap masjid mampu menjadi orang tua asuh bagi 2, 3 atau 4, 5 anak yatim, anak jalanan, mantap banget. Ratusan ribu jumlah masjid dan musola, mantap sebetulnya. Jadi masjid sebagai sentral